Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metode Penelitian kelas L. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai bab 8 yaitu Data Analysis and Representation. Sebelum memulai penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM akhir 044. Yang kedua ada Nirmala Nur Oktavia dengan NPM akhir 166. Yang ketiga ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM akhir 181. Yang keempat ada Raina Rosika dengan NPM akhir 187. Yang terakhir ada Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Nah, untuk materi yang pertama di sini ada 3 analisis strategi. Di sini ada tabel 8.1 yang menyajikan prosedur analisis umum yang khas bagaimana diilustrasikan melalui 3 peneliti kualitatif. Jadi dari 3 penulis ini karena mereka mewakili perspektif yang berbeda. Di sini yang pertama ada Madison 2005 yang menyajikan kerangka interpretatif yang diambil dari etnografi kritis. Selanjutnya ada Huberman and Miles tahun 1994 yang mengadopsi pendekatan sistematis terhadap analisis yang memiliki sejarah panjang dalam kualitatif, dan Walcott 1994 yang menggunakan pendekatan yang lebih tradisional dari etnografi dan juga analisis studi kasus. Jadi ketiga sumber ini menganjurkan banyak proses yang serupa serta beberapa pendekatan berbeda pada fase analitik dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini yang pertama yaitu tentang sketching IDs atau menggambarkan ID. Di sini ada Haberman and Miles menggunakan catatan margin pada file notes sebagai tempat mencatat kilasan ide. Sedangkan untuk Walcott lebih berfokus pada penggarisbawahan bagian penting dalam bagian deskripsi. Selanjutnya mencatat. Ketika penulis ini sepakat bahwa pencatatan adalah fondasi analisis. Di sini Huberman and Miles bahkan menuliskan reflektif di dalam catatan bukan hanya deskriptif. Selanjutnya yaitu merangkum. Huberman and Miles menyusun summary sheet di catatan lapangan tujuannya yaitu agar dianalisis lebih cepat ketika data semakin banyak. Selanjutnya ada mengolah kata. Madison, Huberman and Miles menjelaskan pentingnya bermain dengan kata, frasa, atau metafora untuk memaknai data. Selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi kode. Madison menggunakan abstract coding atau concentrate coding, sementara Huberman and Miles membuat kode memos. Selanjutnya ada menyederhanakan menjadi tema. Ketika penulis ini pada dasarnya melakukan hal yang sama, yaitu mengidentifikasi pola, menemukan keteraturan, dan kemudian menyimpulkan pola menjadi tema besar. Selanjutnya menghitung frekuensi. Baik Madison maupun Huberman Miles menganggap penting untuk mengetahui seberapa sering suatu kode muncul. Selanjutnya yaitu menghubungkan kategori. Huberman and Miles menekankan hubungan antara variabel untuk membangun logical chain of evidence. Selanjutnya yang terakhir ada menyajikan data. Madison ini membuat gambar atau representasi visual kerangka. Untuk Huberman Miles membuat kontras atau perbandingan. Kemudian yang terakhir ada Walcott menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, bahkan membandingkan kasusnya. Nah, selanjutnya yaitu data analisis spiral atau spiral analisis data. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa analisis data kualitatif itu tidak seperti resep masakan yang tinggal pakai. Jadi analisis kualitatif itu dibangun sendiri, direvisi terus, dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Huberman and Miles menyebutnya sebagai sesuatu yang dapat diatur atau diseograph. Jadi hal penting lainnya bahwa pengumpulan data, analisis data, dan juga penulisan laporan itu tidak berjalan terpisah. Dalam penelitian kualitatif, ketiganya sering berjalan bersamaan. Jadi saat ini kita mengumpulkan data, kita sebenarnya sudah mulai menganalisis. Saat menganalisis, kita sudah memikirkan bagaimana menuliskannya. Jadi prosesnya saling berkaitan. Karena sifatnya ini seperti banyak peneliti kualitatif mengatakan mereka belajar dengan melakukan. Artinya, kemampuan analisis itu berkembang sambil mereka bekerja dengan datanya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mengorganisasikan data. Manajemen data yaitu putaran pertama dalam spiral analisis yang menjadi langkah awal proses analisis. Pada tahap awal ini, peneliti biasanya mengorganisasi data ke dalam satu file komputer. Selain itu, peneliti juga mengubah data tersebut menjadi unit-unit teks yang sesuai dengan apa yang kita analisis, misalnya berupa kata, kalimat, atau cerita lengkap baik dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer. Semua materi harus mudah ditemukan kembali dalam kumpulan teks ataupun gambar yang jumlahnya besar.
Nah, di sini ada diagram. Diagram tersebut itu menunjukkan bahwa analisis data kualitatif berjalan secara berulang dan juga tidak linear. Prosesnya seperti spiral, dimulai dari bawah hingga ke atas. Yang pertama ada data managing, yang dimana mengumpulkan, menyimpan, dan juga mengorganisasi data agar siap dianalisis. Yang kedua ada reading and memoing, yang mana membaca data berulang-ulang dan dapat membuat catatan awal tentang ide atau pola. Yang ketiga ada describing, classifying, and interpreting, mendeskripsikan data, memberi kode, membentuk kategori, atau menafsirkan maknanya. Kemudian yang terakhir ada representing and visualizing, menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel diagram ataupun narasi. Selanjutnya yaitu reading and memoing. Setelah data terorganisasi, peneliti melanjutkan analisis dengan mendapatkan pemahaman menyeluruh terhadap seluruh database. Jadi menulis catatan atau memo di pinggir catatan lapangan, transkrip atau di bawah foto sangat membantu dalam proses awal menjelajahi database. Memo ini bisa berisi frasa singkat, ide, atau konsep kunci yang mungkin muncul saat peneliti membaca data. Nah, selanjutnya di sini ada describing, classifying, and interpreting data into codes and times. Di sini, langkah selanjutnya setelah membaca dan membuat memo adalah mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan juga menafsirkan data. Tahap ini adalah inti dari analisis data kualitatif. Peneliti mulai membuat deskripsi detail tentang apa yang mereka temukan di lapangan sesuai dengan konteks orang, tempat, ataupun peristiwa. Deskripsi biasanya menjadi titik awal sebelum masuk ke analisis mendalam. Selanjutnya, peneliti melakukan coding, yaitu mengelompokkan data atau teks ke dalam kategori kecil. Setiap kode diberi label dan didukung bukti dari berbagai sumber data. Tidak semua data digunakan, beberapa dibuang jika tidak relevan. Peneliti akan membuat daftar kode yang awalnya sekitar 25-30 kode, kemudian menyederhanakannya dengan pendekatan line coding dimulai dari 5 sampai 6 kategori awal yang kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang pada akhirnya kategori tersebut diringkas menjadi 5 sampai 6 tema utama untuk penulisan laporan. Masalah lainnya adalah pertanyaan mengenai asal-usul nama atau label kode. Nama atau label kode dapat berasal dari kata-kata partisipan, istilah dari bidang sosial atau kesehatan, atau diciptakan oleh peneliti untuk menggambarkan data. Dalam analisis, peneliti mencari bagian-bagian data yang dapat digunakan untuk menggambarkan informasi dan membangun tema. Kode-kode ini dapat mempresentasikan informasi yang memang sudah diperkirakan sebelumnya, informasi yang tidak terduga, maupun informasi yang dianggap penting atau menarik secara konseptual. Klasifikasi berarti mencari data dan mencari kategori atau tema. Biasanya 5 hingga 7 tema umum dihasilkan. Tema dapat memiliki subtema, dan proses ini membantu mereduksi data dan mencari tema-tema yang lebih mudah untuk dikelola. Jenis informasi yang mungkin dicari peneliti mencakup cerita, pengalaman pribadi, proses atau tindakan, tema budaya, atau deskripsi mendalam tentang suatu kasus. Pendekatan dekonstruksi juga dapat digunakan untuk menyoroti makna dan kekuatan di dalam teks. Menafsirkan data. Interpretasi adalah proses memberikan makna pada kode dan tema. Peneliti membangun pemahaman yang lebih abstrak mengenai pelajaran dan menghubungkan temuan peneliti dengan literatur. Makna dapat muncul dari intuisi, pengalaman, atau perspektif peneliti. Dan dalam beberapa pendekatan interpretasi dapat tetap terbuka atau tidak pasti.
mempresentasikan dan memvisualisasikan data. Peneliti menyajikan hasil analisis dalam berbagai bentuk seperti tabel, model, matriks, atau diagram hierarkis. Representasi ini membantu menunjukkan hubungan antar tema, tingkat abstraksi, serta struktur temuan secara jelas dan sistematis. Analisis dalam pendekatan kualitatif. Bagian ini menjelaskan bagaimana analisis dilakukan dalam 5 pendekatan penelitian kualitatif dengan menekankan perbedaan cara data dianalisis dan direpresentasikan dalam masing-masing pendekatan. Selanjutnya, di sini yang pertama ada pendekatan naratif, analisis dan representasi dalam penelitian naratif. Dalam penelitian naratif, data dianalisis sebagai cerita yang memiliki kronologi dan makna peristiwa. Analisis dapat menekankan unsur-unsur naratif seperti alur, tokoh, latar, masalah, tindakan, dan penyelesaian, atau menggunakan pendekatan 3 dimensi yang melihat interaksi sosial, kontinuitas, waktu, dan konteks tempat. Cerita dikumpulkan melalui wawancara atau teks lapangan. Kemudian disusun kembali menjadi narasi kronologis yang mencangkup latar pengalaman partisipan. Analisis juga dapat dilakukan secara biografis dengan mengidentifikasi tahap-tahap kehidupan seseorang melalui jurnal atau wawancara. Selanjutnya mengenai analisis dan representasi fenomenologis. Nah, menurut pendekatan Mostaka 1994, metode terstruktur yang merupakan modifikasi dari prosedur Stefik-Kulitzky, yang dimana yang pertama itu dia tuh menjelaskan pengalaman pribadi. Jadi peneliti itu memulai dengan deskripsi penuh mengenai pengalamannya sendiri untuk mengesampingkan bias pribadi dan berfokus pada pengalaman partisipan. Lalu yang kedua mengenai mendaftar pernyataan yang signifikan. Nah, dia tuh mengidentifikasi pernyataan dari wawancara atau sumber data lain tentang bagaimana individu mengalami fenomena dan memperlakukan setiap pernyataan secara setara serta membuat daftar pernyataan non-repetitif atau horizontalization. Lalu yang ketiga itu mengenai mengelompokkan pernyataan ke dalam unit makna atau tema. Setelah itu menulis deskripsi tekstural atau apa yang dialami dengan menjelaskan apa yang terjadi termasuk contoh verbatim. Lalu menulis deskripsi struktural seperti bagaimana pengalaman terjadi dengan merefleksikan konteks atau setting di mana pengalaman tersebut dialami. Lalu membuat deskripsi komposit atau esensi, yang dimana dia tuh menggabungkan deskripsi tekstual dan struktural menjadi satu paragraf panjang yang mewakili esensi pengalaman. Selanjutnya mengenai pendekatan Georgi 2009 yang dimana tuh dia tuh mirip dengan Stefik-Kulitzky. Yang pertama dengan membaca keseluruhan data untuk memperoleh pemahaman umum, lalu yang kedua kita menentukan unit-unit makna, lalu yang ketiga tuh mentransformasi ungkapan partisipan menjadi ekspresif yang sensitif secara psikologis. Lalu yang keempat tuh menulis deskripsi esensi. Jadi Georgi ini memberikan contoh analisis yang mengenai kecemburuan. Nah, lalu selanjutnya mengenai studi fenomenologis struktur menurut Riemann 1996, yaitu dengan menyajikan pernyataan signifikan mengenai perilaku caring dan non-caring, lalu mengembangkan pernyataan makna dan menampilkannya dalam tabel. Setelah itu menghasilkan 2 deskripsi atau exhaustive mengenai esensi. Terus menurut Anderson dan Spencer 2002, dia itu menggunakan metode Kulitzky 1978 dengan menganalisis frasa signifikan, mengembangkan makna, mengelompokkan dalam tema, dan menghasilkan deskripsi yang menyeluruh tentang fenomena. Pendekatan kurang terstruktur
menurut Van Manen 1990 itu disebut sebagai refleksi fenomenologis dengan tujuan memahami makna esensial. Jadi sumber datanya itu meliputi wawancara, cerita, buku harian, literatur, film, drama, puisi, dan sebagainya. Nah, untuk pendekatan analisis temanya tuh ada pembacaan holistik, lalu selektif atau highlighting, lalu pembacaan rinci baris per baris. Nah, untuk panduan refleksinya itu yang pertama ada ruang yang dialami atau live space, lalu yang kedua tubuh yang dialami atau live body, lalu yang ketiga waktu yang dialami atau live time, lalu yang keempat itu relasi yang dialami atau live relation. Nah, tujuannya tuh untuk apa? Untuk menghasilkan struktur eksplisit dari makna pengalaman hidup. Selanjutnya mengenai representasi dan analisis grounded theory. Jadi tahapan penggodaan inti menurut Strauss and Corbin 1990 dan 1998, grounded theory itu menggunakan prosedur analitis yang sistematis yang terdiri dari pertama itu ada open coding dengan mengembangkan kategori informasi, lalu yang kedua itu ada axial coding itu menghubungkan kategori-kategori tersebut, lalu yang ketiga itu selective coding dengan membangun cerita dan menghasilkan proposisi teoritis. Nah, untuk yang pertama mengenai open coding itu, jadi peneliti itu menelaah transkrip catatan lapangan atau dokumen untuk menemukan kategori-kategori penting. Nah, dengan menggunakan metode perbandingan konstan untuk menyaturasi kategori, mencari banyak contoh